Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melaksanakan praktik percobaan gaya listrik statis. Jadi pertama-tama seperti yang sudah saya bagikan, di sini ada lembar kerja. Jadi masing-masing siswa tentunya sudah harus mengambil ya dan memilikinya. Nah, di sini ada tujuan percobaan. Jadi dari tujuan percobaan ini peserta didik itu diharapkan untuk dapat mengetahui jenis-jenis gaya, dan salah satunya adalah listrik statis. Kemudian yang kedua, membuktikan adanya gaya listrik statis pada sampul plastik. Jadi tujuan praktikum kali ini kita akan membuktikan apakah ada gaya listrik statis pada sampul plastik. Nah, di sini alat dan bahan yang digunakan itu ada 3 ya. Yang pertama, plastik transparan. Plastik transparan ini bisa digunakan untuk nanti pada saat praktik untuk menggosokkan. Nah, di sini plastik yang digunakan itu disarankan untuk menggunakan plastik sampul buku yang tipis, ya, yang tipis. Itu seperti ini. Nah, di sini saya kebetulan tidak menggunakan sampul plastik untuk buku, tapi sini sampul untuk kue, jadi ukurannya kecil. Jadi bisa digunakan sampul plastik yang seperti ini atau kresek bening yang biasa. Tapi usahakan jangan yang tebal agar mudah terlihat nanti ketika dilakukan pengamatan. Sini plastik yang digunakan ada 2 ya, karena ada 2 percobaan nanti yang akan kita lakukan. Jadi ada 2 plastik. Kemudian ada tisu 2 lembar. Ini sudah saya ada tisu. Kemudian kain sutra atau wol, jadi bukan kain satin ya yang licin itu, jadi sutra atau wol. Di sini saya gunakan yang ada di rumah saja seperti sarung. Nah, sebelum melakukan percobaan, pastikan kalian sudah membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ini akan terjawab ketika kalian melakukan prosedur kerja ini yang ada di lembar pertama. Jadi dibaca dulu soal-soalnya. Jadi kalian dapat mengetahui apa jawaban yang ingin kalian dapatkan dari percobaan yang kalian lakukan. Contoh, misalnya di nomor 1, apa yang terjadi pada saat plastik didekatkan pada potongan tisu sebelum digesek pada kain. Jadi nanti kalian harus perhatikan ketika ada petunjuk untuk mendekatkan potongan tisu sebelum mendekatkan plastik kepada potongan tisu sebelum plastiknya digesek, itu keadaannya seperti apa. Makanya penting untuk membaca soal-soalnya terlebih dahulu sebelum mencoba. Jadi kalian ingat nanti apa jawaban-jawaban yang kalian temukan dari percobaan ini. Kalau sudah dibaca, baru dipahami lagi prosedur kerja setiap langkah-langkahnya dari nomor 1 sampai 14. Di sini ada 2 percobaan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita akan menggosok dengan waktu yang berbeda ya. Jadi ada selama 30 detik dan 60 detik. Dan caranya juga berbeda. Ada yang searah dan ada yang bolak-balik. Sama-sama kita akan coba. Yang pertama untuk percobaan yang pertama itu menggosok secara satu arah. Nah, di sini di poin pertama, kalau kita baca, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini sudah saya siapkan seperti yang saya sebutkan tadi. Ada plastik, ada potongan tisu, dan ada kain. Kemudian potong tisu menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, ketika memotong tisu, kita pinggirkan dulu. Ketika memotong tisu, ya hanya 1 lembar yang digunakan. Pastikan tisu kalian ini benar-benar sisa 1 helai. Jadi kalau misalnya dia terdiri dari 2 lapis atau 3 lapis, dicek aja tisunya. Jadi dibuka, lapisan-lapisannya itu dibuka. Karena yang dipakai hanya 1 lapis. Walaupun kalian hanya mengambil 1 lembar, tapi pastikan lapisannya itu 1 lapis saja. Jadi dibuka lapisannya. Di sini saya sudah buka jadi 2 ya tisu yang saya miliki.
Jadi tadi awalnya itu 2 lapis seperti ini, lalu dibuka. Nah, kemudian potong tisu menjadi bagian-bagian kecil. Potong tisu menjadi bagian-bagian yang kecil itu benar-benar menjadi potongan yang kecil, ya, kecil-kecil seperti ini. Disusun, ya, disusun. Jangan menumpuk. Jangan menumpuk maksudnya naruhnya jangan sembarangan, harus berjarak. Dan usahakan benar-benar kecil, tidak boleh panjang, tidak boleh juga terlalu pendek. Jadi kalau bisa benar-benar menjadi suatu potongan, ini bukan helai. Yang panjang bisa dibagi 2 lagi ya, menjadi bagian-bagian yang pendek. Jadi usahakan sekecil mungkin. Ini dipotong secukupnya aja ya, boleh kalau mau dihitung biar nanti bisa terlihat hasil percobaannya lebih jelas. Jadi disebar ya, nggak boleh kalau ada yang menumpuk seperti ini, usahakan jangan, jadi harus dipisah. Jadi dia berjarak-jarak dan jangan juga terlalu jauh. Motongnya jangan sembarangan juga, kalau bisa sekecil mungkin. Kalau ada yang terlalu besar seperti ini boleh dibagi 2 lagi. Nah, kalau dirasa cukup sudah ya, kalau sudah dirasa cukup ya stop aja, lanjut ke prosedur ke nomor 3. Dekatkan plastik ke potongan tisu, amati apa yang terjadi pada potongan tisu. Nah, kita ambil plastiknya dulu ya, satu plastik ini. Nah, plastik ini tidak langsung digunakan, tapi dibuka dulu sehingga menjadi potongan yang memanjang, yang melebar. Jadi dirobek dulu jadi potongan yang lebar. Jadi bukan langsung digunakan gitu aja ya, tapi dipotong dulu sehingga menjadi bagian yang lebar. Dia memanjang seperti ini ya, lebar. Nah, kalau sudah didekatkan, jadi potongan plastik yang sudah lebar ini didekatkan. Nah, terlihat ya apa yang terjadi pada tisu. Kemudian diingat yang tadi boleh di video ya, kegiatan kalian ketika melakukan percobaan ini di video. Jadi diamati apa yang terjadi pada potongan, didekatkan. Kemudian prosedur kerja nomor 4, gesek plastik bening atau plastik sampul buku dengan kain sutra atau kain wol secara satu arah. Boleh ke kiri, boleh ke kanan selama 30 detik. Ingat, 30 detik itu di setting. 30 detik. Jadi boleh pakai secara hitungan manual, boleh tidak ya. Nah, di sini saya akan aktifkan stopwatch. Di sini saya sudah sediakan kain yang akan saya gunakan. Ini saya aktifkan. Ini ya, 30 detik.
Kemudian selama kalian menggosok ini, perhatikan waktunya. Setelah itu baca poin nomor 5, dekatkan plastik dengan potongan tisu. Nah, setelah digesek ini jangan berhenti, tapi langsung didekatkan. Kalian amati apa yang terjadi pada tisu. Nah, pada bagian-bagian seperti ini, pada bagian yang harus diamati, itu sebaiknya di video agar kalian nanti mudah untuk menjawabnya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu pada nomor 6, ulangi langkah pada nomor 3 dengan waktu 60 detik. Maksudnya, ulangi gosokan plastik ke kain tapi dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Jadi kalau yang pertama tadi itu 30 detik, maka yang kedua selama 60 detik atau 1 menit. Ini kita akan lakukan ya selama 1 menit. Tapi masih secara satu arah. Jadi kalau misalnya ke kanan terus, ingat. Jadi kalau ke kanan itu bukan begini, tapi dia digosok ke kanan, angkat, gosok ke kanan, angkat, gosok ke kanan, angkat. Ya. Kalau dia masih bersentuhan artinya itu bolak-balik, bukan satu arah. Jadi kalau ke kiri juga sama. Gosok ke kiri tapi diangkat. Jadi kembalinya itu diangkat. Ya, bisa kita mulai ya. Yang kedua itu selama 60 detik atau 1 menit. 1, 2, 3. Kemudian sambil dibaca prosedur kerjanya untuk mengamati apa yang terjadi, yaitu setelah digesek didekatkan lagi, baru diamati lagi. Kalau waktunya sudah habis, langsung didekatkan. Nah, pada bagian seperti ini ingat ya, pada bagian disuruh mengamati, usahakan di video. Jadi kalian dapat menuliskan jawabannya dengan benar nanti. Ya, sudah. Kemudian dibaca selanjutnya, siapkan lembar plastik yang kedua. Itu pada prosedur kerja nomor 7. Siapkan plastik yang kedua. Tadi kan saya sudah menyediakan 2 plastik ya. Plastik yang pertama sisihkan, maka kita gunakan plastik yang kedua. Nah, kalau misalnya pada percobaan yang pertama menurut kalian potongan-potongan tisu kalian ini perlu diganti ya, silakan dipotong kembali, atau misalnya jumlahnya terlalu dikit boleh ditambah untuk percobaan yang kedua. Kalau sini saya akan coba tambah ya. Sampai dirasa cukup. Mungkin cukup ya. Lalu pada prosedur nomor 8 itu potong-potong tisu. Kita sudah potong, kemudian dekatkan plastik potongan tisu, amati apa yang terjadi. Ingat, pakai plastik yang kedua, didekatkan lagi. Nah, ketika didekatkan di sini berbeda dengan plastik yang pertama ya, perhatikan tisunya.
ada perbedaan pada kegiatan yang pertama ya. Kemudian selanjutnya percobaan nomor 9, dekatkan plastik ke potongan tisu sudah. Kemudian yang ke-10, gesek plastik bening atau plastik sampul buku dengan kain sutra atau kain wol secara bolak-balik ya, bolak-balik selama 30 detik. Nanti kita lakukan lagi ya, selama 30 detik tetapi bolak-balik. Jadi kalau tadi satu arah, maka percobaan yang kedua itu bolak-balik. Kita mulai ya. Nah, di sini atur lagi waktunya. Ya, selama kalian menggosok ini, perhatikan lagi waktunya selama 30 detik. Dan ketika sudah 30 detik, didekatkan pada potongan tisu. Lalu kalian amati apa yang terjadi pada tisunya. Bagian ini juga sebisa mungkin kalian video atau foto agar kalian tahu ketika nanti menjawab apa yang harus kalian jawab soal-soalnya itu. Ini yang selama 30 detik. Nah, diulangi lagi menggeseknya ya pada kain, tetapi selama 60 detik atau 1 menit. Itu ada di prosedur kerja yang nomor 12. Ulangi langkah pada nomor 9 yang tadi ya. Didekatkan lalu digosok tetapi dengan waktu 60 detik. Maka kita akan lakukan lagi selama 60 detik. Kita mulai ya, timer 1 menit. Nah, di sini tetap ya secara bolak-balik. Lalu pada prosedur ke-13 itu bisa kita lihat. Jadi setelah 60 detik nanti, kalau sudah habis waktunya, dekatkan plastik yang sudah digosok tersebut pada potongan tisu. Jadi jangan diamkan dulu. Jadi setelah selesai digosok seperti ini, kalau waktunya sudah habis, langsung didekatkan. Habis langsung kita gosok, dekatkan. Nah, pada bagian didekatkan ini juga diamatin ya apa yang terjadi sebisa mungkin di video ya. Nah, percobaannya sudah selesai. Ketika sudah selesai di prosedur 14, tulis hasil pengamatanmu dan jawablah pertanyaan pada lembar hasil pengamatan. Lembar hasil pengamatan itu yang mana? Yang di lembar kedua. Di sini lembar kedua. Nah, di sini ada 4 soal pertanyaan ya untuk hasilnya. Nah, apa yang terjadi pada saat plastik didekatkan pada potongan tisu sebelum digesek pada kain? Nah, ini baik yang pada plastik yang pertama ataupun plastik yang kedua ya. Kan tadi ada yang plastik yang pertama itu yang searah, kemudian ada plastik yang kedua itu yang dua arah. Itu dijawab dua-duanya. Jadi jawabnya nanti pada plastik yang akan digesek secara searah bagaimana, plastik yang akan digesek secara bolak-balik bagaimana, ketika didekatkan tisunya tuh apa yang terjadi pada tisunya. Begitu juga yang nomor 2.
apa yang terjadi pada saat plastik didekatkan pada potongan tisu setelah digesek. Ini juga secara umum ya, baik pada plastik yang pertama maupun yang kedua. Jadi jawabnya secara umum. Nah, kemudian yang ketiga, apa perbedaan yang terlihat pada potongan tisu saat plastik digesek secara satu arah selama 30 detik dan 60 detik. Jadi perbedaannya apa yang terlihat pada potongan tisu? Jadi pada saat didekatkan tuh apa sih yang bikin beda ketika plastiknya digesek selama 30 detik sama ketika plastiknya digesek selama 60 detik? Apa perbedaannya? Nomor 4 juga seperti itu, bedanya itu kalau yang tadi satu arah, maka yang nomor 4 itu bolak-balik. Jadi apa sih bedanya yang terjadi pada tisu ketika plastiknya itu didekatkan? Sampai di sini kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi saya ya. Jadi itulah fungsinya tadi, kenapa setiap percobaan, setiap ada arahan untuk mengamati, kalian diminta untuk video, agar ketika menjawab ini kalian bisa lihat lagi video yang kalian sudah lakukan tadi. Jadi bisa menjawab dengan mudah. Nah, videonya itu juga kalau bisa nanti dikirim ke saya sebagai bukti kalian sudah mencoba. Kemudian bagian kesimpulan, apa yang kamu ketahui mengenai gaya listrik statis setelah melakukan percobaan ini? Nah, pada bagian ini silakan tulis apa sih yang kalian ketahui yang sebelumnya kalian tuh nggak ketahui dan kalian jadi tahu ketika melakukan percobaan ini. Nah, itu dituliskan sepemahaman kalian saja. Kalau bisa satu paragraf, jadi nggak cuma satu kalimat, nggak cuma satu titik, kalau bisa satu paragraf. Jadi dijelaskan, terserah mau kalian tulis tentang kejadian-kejadian pada saat menggesek atau kejadian-kejadian kenapa dia bisa menempel tisunya. Nah, itu boleh kalian tuliskan atau berdasarkan teori-teori tentang listrik statis yang kalian ketahui. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apapun yang ingin kalian tanyakan silakan ditanyakan. Untuk tugas ini dikumpulnya pada Kamis minggu depan ya. Jadi silakan dicoba sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Terima kasih.